seperti di sini kita lihat, yaitu tidak lulus ya. Itu transkrip nilai yang diupload tidak lengkap ya, tidak ada lembar tanda tangan dan stempel kampus dan nilai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024 yang tentunya masih berkaitan dengan seleksi administrasi P3K Guru Teknis dan juga Kesehatan. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, berkaitan dengan hasil seleksi administrasi P3K 2024 yang tentu tahapan untuk verifikasinya sampai saat ini masih berlangsung sampai dengan nanti tanggal 29 Oktober dan akan diumumkan pada tanggal 30 sampai dengan 1 November. Nah, tentunya teman-teman juga harus mengetahui bagaimana cara kita mengecek hasil pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K nantinya. Nah, yang pertama caranya teman-teman nanti bisa langsung ya mencari pengumuman atau mengunjungi website instansi masing-masing di Google pencarian tentunya atau di media browsernya dengan cara memasukkan nama kabupaten, instansi, kota atau provinsi teman-teman. Ketikkan saja nanti misalnya dengan mengetikkan keyword pengumuman seleksi administrasi P3K 2024, kemudian nama kabupatennya dan tentunya tekan enter, maka nanti secara otomatis ataupun hasil pencariannya akan diarahkan. Atau juga nanti untuk membantu teman-teman semua, silakan join di grup Telegram kami teman-teman. Nanti kami akan update link-link untuk setiap instansi yang tentunya yang sudah mengumumkan pengumuman nanti di tanggal 30 Oktober. Jadi cek di deskripsi video teman-teman untuk gabung atau join di grup Telegram. Nah, sebagai contoh di tahun sebelumnya ya, di salah satu contoh yang kami tampilkan sebagai contoh yang bisa teman-teman lihat, ini ada hasil dari pengumuman kelulusan disampaikan instansi. Nanti akan ada pengumuman seperti ini terkait dengan lulus dan tidak lulusnya teman-teman, apakah bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Nah, biasanya juga akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya, terkait dengan penyebab tidak lulusnya peserta di tahap seleksi administrasi. Nah, seperti di sini kita lihat, yaitu tidak lulus ya, itu transkrip nilai yang diupload tidak lengkap ya, tidak ada lembar tanda tangan dan stempel kampus dan nilai akhir. Ini contohnya teman-teman. Kemudian transkrip nilai bukan asli. Selanjutnya pengalaman kerja untuk formasi, ini mungkin tidak relevan nanti ya, seperti itu karena ini contoh dari tahun lalu. Kemudian kita lihat lagi contoh-contoh alasan tidak lulus ya untuk seleksi administrasi. Kemudian dokumen kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan pelamar. Kemudian yang saudara upload adalah surat penugasan, bukan surat keterangan pengalaman kerja dari pimpinan unit kerja, dan seterusnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Tidak bekerja sampai saat ini, terputus tahun 2022, ini contoh yang di tahun lalu. Kemudian surat keterangan aktif bekerja terputus saat ini. Nah, inilah contoh-contoh dari hasil pengumuman kelulusan disampaikan oleh instansi yang bisa dicek langsung nanti di website BKD, BKPSDM, baik itu kabupaten, kota ataupun provinsi teman-teman. Seperti itu ya untuk hasil pengumumannya nantinya. Banyak lagi contoh-contohnya yang bisa kita lihat terkait dengan alasan TMS-nya ya. Ini kebanyakan itu yang dinyatakan TMS berkaitan dengan upload dokumen biasanya teman-teman. Nah, seperti ini ada surat lamaran yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian transkrip nilai tidak asli ya atau fotokopi juga ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang diunggah bukan scan dokumen asli tapi fotokopi. Nah, ini dia kesalahan-kesalahan tentunya yang berasal langsung dari pelamar. Dan ini dijelaskan di dalam peraturan Kemenpan ataupun di buku petunjuk pendaftaran bahwasanya apabila kesalahan itu berasal dari pelamar maka itu tidak bisa disanggah ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua ya,
untuk melihat hasil pengumuman kelulusan administrasi nanti tentunya dengan cara login ya ke akun SSCSN pelamar ya, dengan masukkan nomor NIK, kemudian masukkan password, maka nanti di bagian resume pendaftaran akan muncul ya hasil dari seleksi administrasi. Apakah teman-teman nanti lolos atau tidak. Nah, jika tidak lolos atau dinyatakan TMS, maka akan ada penjelasan mohon maaf. Ya, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi. Ya, karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Dan kemudian di sini ada juga alasan TMS verifikator, yaitu TMS. Contohnya di sini kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, dan alasan TMS-nya itu KTP-nya atau kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari alasan TMS-nya. Nah, nanti akan ada juga ajukan sanggah ya, atau tombol ajukan sanggah, dan ini bisa teman-teman lihat nanti tentunya bagi yang TMS. Dan kesempatan untuk mengajukan sanggah ini juga diberikan waktu bagi teman-teman yang dinyatakan nanti yang TMS teman-teman. Seperti itu ya untuk yang TMS atau tidak lolos tahap administrasi P3K 2004 nantinya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau lolos tahap administrasi, itu akan ada muncul penjelasan atau notifikasi ucapan selamat, kemudian nama, dan dinyatakan lolos tahap administrasi berkas. Nah, selanjutnya nanti setelah selesai pengumuman pasca sanggah dari hasil seleksi administrasi, maka akan muncul ya tombol untuk cetak kartu peserta ujian. Nah, inilah yang nanti di print ataupun dicetak oleh setiap pelamar sebagai syarat untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara yang tentunya berbasis CAT BKN teman-teman. Jadi itu dia dua cara yang bisa nanti teman-teman lakukan untuk melihat pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Lebih kurang waktunya 7 hari lagi karena hari ini 23 Oktober ya teman-teman. Jadi seminggu ke depan tentunya akan muncul notifikasi yang menyatakan apakah pelamar P3K yang sudah melakukan submit pendaftaran tanggal 20 Oktober yang lalu, apakah nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K atau tidak. Baik, itulah informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Nah, sebagai informasi tambahan, di sini kami juga mendapatkan berita salah satu instansi yang menyampaikan di tanggal 21 Oktober yang lalu, itu bahwasanya pelamar P3K-nya itu lebih sedikit dibanding formasi yang disediakan. Nah, tentunya jadi formasi yang tidak ada pelamarnya, ini akan diisi nanti tentunya dari pelamar periode kedua ya, untuk yang honorer non database BKN yang aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus seperti itu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.